ada saksinya ya, saksi hidup sampai sekarang. Itu yang punya Jakarta Foto di Jalan Sabang. Oh, oke. Namanya Om Tan. Saya datang ke sana. Habis saya cetak saya bilang, Pak ini kenapa foto saya rusak, peyang semua. Terus dia tanya, oh ya Anda salah pakai lensa ini gitu loh. Oh. Rupanya saya pakai lensa wide. Wide. Karena bapaknya kan motret areal tuh. Jauh. Jadi kalau saya deketkan ya distorsi Muka mukanya. peyang semua ini. Nah, terus saya tanya, emang ada berapa banyak lensa di kamera? Saya bilang gitu. Oh ya macam-macam, kamu lihat di lemari mereka jualan kan. Oh di situ saya belajar lagi. Oh ternyata ada lensa yang lebar, ada lensa tele, ada yang lensa untuk close up. Oke. Di situ logika saya mulai jalan. Nah, Pertanyaan lagi Mas. iya. Ketika nanya sama Om Tan itu pemilik Jakarta Foto. Sekarang udah masih ada ya, tapi udah Masih sepuh ada. banget ya. Ya, Umur udah mungkin 70 lebih ya. lebih saya rasa. Ya, Hampir 80-an 79 ya. ya, Iya. 80. Saya pernah ketemu beliau juga karena Jakarta Foto di Jalan Sabang itu fenomenal zaman dulu. Betul. Ya. Kalau nggak salah kalau mau foto cetak di atas 10R pertama kali mesti ke sana. Iya betul. Yang punya alat. Nah, Om Tan sendiri waktu ditanya itu kasih tahu nggak? Dan free nggak? Maksud saya di sini adalah informasi yang didapat kan bisa dapat dari mana aja. Betul. Ya kan kadang-kadang kita takut, wah takut nggak dikasih tahu. Iya. Nah tapi Om Tan sendiri mau berbagi ya? Mau berbagi. Dan Mas Darwis banyak tanya jawab sama beliau. Banyak tanya, justru akhirnya mereka, Om Tan itu menjadi langganan saya. Karena saya pertama kali beli lensa close up dari dia. Dikasih tahu, kamu kalau senangnya motret orang, kamu beli lensa ini gitu loh. Oke. Nah cuman pada saat perjalanan saya belajar foto, itu saya kan banyak ketemu fotografer ya. Ya. Yang udah senior, saya rasa sekarang udah berhenti semua sih. Karena orang selalu berpikir gini kan, gue motret umur 50 berhenti. Padahal foto itu kan menurut saya komitmen ya. Ya kalau kita udah berkomitmen ya nggak ada berhentinya, kita kan bukan pegawai negeri yang pensiun gitu loh. Nah jadi kembali ke masalah itu, mulai dia kasih tahu bahwa oh ini kamu harus pakai lensa panjang. Nah begitu saya beli itu pertama kali saya beli lensa tapi bodinya nggak punya, bodinya punya teman. Jadi beli lensa dulu ya? Iya betul. Wow, luar biasa. Teman-teman biasa beli kameranya belajar belakangan? Saya karena dipinjemin kamera teman saya itu, udah saya beli lensa dulu karena uangnya baru cukup untuk beli lensa. Saya motret lagi tuh model, wah pada seneng. Cuman kadang-kadang suka kegelapan, suka keterangan. Overlight, underlight, atau under. bahasa kerennya ya? Iya betul. Oke. Saya tanya, ini kenapa kadang-kadang terang, kadang-kadang terang? Oh ya begini, kamu kalau udah terang ini mesti diputer-puter nih, dia bilang. Ada scroll speednya, oh saya baru tanya speed apa. Nah di situ saya berpikir, oh ternyata untuk menangkap objek, ya itu kita menangkap cahaya sebetulnya. Ya. Itu saya ingat-ingat. Nah untuk menangkap cahaya, ada settingan ini kan. Ya. Nah, akhirnya saya tahu, cuman ada settingan, ada asa, ada kecepatan, ada diafragma. Ya. Oh ternyata cuma 3 itu yang saya harus ingat. Nah dari ketiga logika itulah saya yakin, saya bisa motret belajar. Jadi memahami dulu. Memahami. 3 hal penting dalam memotret. Betul, makanya saya selalu ngambil pedoman bahwa belajar fotografi adalah belajar cahaya. Jadi mau pakai kamera apapun, misalnya kaleng kerupuk bisa untuk motret, ya pasti bisa. Ya jadi bukan alatnya, tapi kita memahami cahaya. Makanya saya ambil selalu 3 tahapan. Kita belajar motret itu belajar memahami cahaya, ada tahapannya. Kita harus melihat cahaya karena mata untuk melihat. Berikutnya adalah kita harus mencoba cahaya, seperti halnya kalau kita di sini. Ada artificial cahaya begitu banyak, di sana warnanya putih, sini kuning, di sini biru. Kita harus mulai melihat dan mencoba semua cahaya. Sampai akhirnya kita merasakan cahaya. Feel the light. Nah kalau kita sudah sampai feel the light, motret itu luar biasa. Kayak kita menemukan surga di dunia menurut saya. Saya mau sharing sedikit Mas. SMA tuh saya juga mau belajar fotografi. Cuman sumpah mahal banget. Dulu SMA saya punya kamar gelap. Kita modal mesti beli filmnya masih satu merek yang sekarang udah nggak kepake mungkin. Itu mahalnya luar biasa.
Karena kalau kita sekali foto misalnya satu roll film ada 24, ada 36. Betul. Satu roll kebakar aja, selesai, duit hilang semua. Ya, jadi pada saat itu ada satu kendala buat saya pribadi yang mau belajar, waduh ini kayak mahal banget nih hobi. Betul. Gimana Mas Darwis mensiasati? Yang mahal tadi itu gimana sih cara mensiasatinya? Apakah memang harus mahal selalu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi katanya bisa ngobrol sama fotografer senior. Sedangkan kan pada saat itu belum jadi fotografer senior kan? Betul. Iya. Gimana tuh caranya? Karena kayak anak-anak ini pasti, Mas Darwis enak ngomong sama fotografer senior, saya suruh masuk juga enggak, betul ya? Betul nggak? Iya. Nah gimana caranya Mas? Ya, memang dulu saya ngalamin sebuah kendala, kalau saya mau bertanya ke senior atau ke sesama fotografer, ngalamin kesulitan. Iya. Saya tanya misalnya, ini beli filter di mana? Wah gua nggak tahu dan nggak saling kenal. Mhm. Terus saya tanya sama Om Tan juga, ini memang komunitas fotografer tuh seperti ini. Oh iya susah lah. Mhm. Pokoknya kalau kamu Masih nanya nggak bakal eksklusif ya dikasih. itu ya? Betul, dan mereka tertutup sekali. Terus pada saat itu saya dalam batin saya bilang, kalau gua nanti jadi fotografer bener kayaknya gua nggak pengen seperti ini gitu. Jadi saya mau buat fotografer tuh lebih casual, lebih santai, kita bisa ngobrol gitu loh. Iya. Dan nah pada saat itu mau nggak mau saya harus belajar sendiri secara otodidak dan pada saat itu saya berpikir kayaknya foto harus lebih banyak latihan, saya bilang gitu. Iya. Nah, memang untuk perlu latihan kan perlu uang kan. Iya. Padahal pada saat itu saya udah tidak bekerja kan. Saya sempat sambil macam-macam bikin saya dulu karena pada saat saya belajar motret, saya hanya satu, saya bilang, saya kayaknya mau motret orang saja. Ya. Dan saya lebih khususkan lagi, saya pengen motret perempuan saja. Kenapa? Karena dulu saya hanya berpikir, kalau perempuan difoto pasti senang dia. Cakep. Nah, Sampai sekarang sih Mas, nggak betul. difoto aja, foto sendiri kan. Kan? Di Iya. warung juga, di WC juga, di Nah, mana. dari situ biasanya dia akan banyak cerita. Betul. Terus, Mas? Dia akan banyak cerita. Ya. Saya sudah banyak cerita. Katakanlah nanti dia sudah menikah, hamil, punya anak. Ya. Anaknya pasti pengen difoto. Iya. Jadi di pikiran saya, wah kayaknya market saya ke sini dulu aja. Nah, di situ selain saya belajar mengenai teknis, mungkin teknis saya anggap bahwa teknis gitu-gitu aja lah saya pakai. Pada saat itu ya. Saya cuma berpikir yang tadi karena saya ngobrol sama Om Tan. Karena pokoknya kamu kalau motret, begitu kan dulu ada jarumnya ya, untuk bisa korek exposure di metringnya itu. Pokoknya jarumnya di 0 kamu shoot aja, udah. Nah terus selalu saya berpikir kalau pada saat shoot terus goyang, saya bilang. Dia cuma bilang ya udah keluar aja karena kamu pasti kurang cahaya. Karena dulu kan asal film cuma satu, nggak kayak sekarang kan. 100 sama 400. Nah saya dengan logika itu saya bilang, wah kalau gitu saya sekarang akan lebih banyak belajar mengenai non teknisnya. Bagaimana caranya saya bisa ngobrol. Saya tuh sampai belajar beli buku zodiak tuh, untuk gombalin dikit gitu loh. Supaya mereka ada rasa percaya sama saya. Oh ini Keras yakin dulu. nih ya, Iya. fotografer bener. Terus bukunya dibawa-bawa lagi. Jadi kalau malam tuh saya belajar kayak begitu. Terus bagaimana saya bisa berinteraksi, banyak ngobrol. Nah ternyata pada akhirnya saya melihat bahwa ternyata memotret itu justru yang serunya di situnya. Karena saya banyak ngeliat misalnya, ya kan saya juga sering ngeliat si A misalnya motret orang, kok kelihatan kaku gitu. Begitu saya ketemu orangnya, ya memang orangnya juga kaku. Gimana dia mau bisa berinteraksi sama yang motret, orangnya aja kaku. Nah di situ saya coba berusaha untuk tidak kaku. Karena apa? Kalau saya kaku bisa bayangkan nggak? Saya diem orang takut ngeliat kumis saya, ngeliat ini kan. Serem kan? Serem. Udah serem. Tapi berarti pas foto nggak kayak sekarang dong, 1, 2, 3, cheese gitu, enggak ya? Fotografer nggak begitu ya? Ya ada 1, 2 ketiganya. Tapi nggak sampai 3 biasa. 1, 2 ya oke, bagus. 1, 2. Supaya dapat alaminya ya. Aku mau nanya nih Pak Denny. Apa Gus? Tadi kan dibilang yang soal kaku-kaku itu. Gimana sih Mas caranya maksudnya supaya kita bisa misalnya sebagai model nih, amin. Supaya maksudnya kita bisa nyaman gitu. Kadang kan kita suka
ini fotografer ngasih tahu nih, ya kamu gini-gini. Tapi kita nggak, maksudnya